Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sempat, yang mana pada kesempatan kali ini kami masih diberikan kesempatan untuk presentasi mata kuliah pengenalan agama-agama di dunia. Baik, selanjutnya Bapak dosen yang kami hormati serta teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendirian. Oleh karena itu ada beberapa teman-teman saya, yaitu yang pertama ada Muhammad Aji, kemudian saya sendiri yang Ibu Ji Mustafa, kemudian ada Nurul Fadilah Ramadona, dan yang terakhir ada Melia Karlina. Baik, untuk pembahasan pada kesempatan kali ini ada beberapa yang kelompok kami sampaikan. Di antaranya yaitu ada 7. Yang pertama ada pengertian agama Kristen, kemudian sejarah agama Kristen, lanjutnya populasi dan potret pemeluk agama Kristen, terus ajaran-ajaran dalam agama Kristen, 5 hari-hari besar keagamaan Kristen, 6 ritual-ritual dalam agama Kristen, dan yang terakhir ada struktur organisasi gereja. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu apa sih pengertian dari agama Kristen itu sendiri gitu. Agama Kristen adalah sebuah kepercayaan yang berdasarkan pada ajaran hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Agama ini meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat bagi seluruh umat manusia dari dosa. Mereka beribadah di gereja dan kitab suci mereka adalah Alkitab. Selanjutnya, sejarah agama Kristen ada 3 di dunia, di Indonesia, dan lebih khususnya itu di Banyumas sendiri. Baik, sejarah Kristen di dunia. Agama Kristen berawal dari sebuah kota kecil di Yerusalem, kemudian berkembang setelah kelahiran Yesus hingga kematiannya. Kelahiran hingga kematian dari Yesus serta kenaikan Yesus ke surga menjadi awal mula serta intisari dari kristenisasi yang dipeluk oleh sebagian orang di dunia ini. Setelah munculnya perjanjian dan agama Kristen mulai menyebar ke berbagai penjuru dunia, yang kebanyakan dibawa oleh para penjajah seperti bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda yang menjajah negara-negara di kawasan Asia hingga di kawasan Afrika. Lanjut, sejarah Kristen lebih dalamnya di Indonesia. Agama Kristen pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau lebih tepatnya sekitar tahun 645 Masehi. Melalui gereja Timur Assyria yang berada di 2 tempat, yaitu di daerah Pancur. Gereja yang pertama ada di Indonesia yaitu Gereja Ortodoks, yang pertama menyebarkan agama Kristen di Nusantara, tepatnya di Kepulauan Maluku, adalah seorang misionaris Katolik Roma dan pendiri Ordo Yesuit. Lebih khususnya lagi, perkembangan agama Kristen di Banyumas. Awal mula perkabaran Injil di wilayah Banyumas dan Purbalingga pada tahun 1851 dibentuklah perkumpulan pekabar Injil yang bernama Genoskep for in and with Wendy Sending. Tokoh pendiri perkumpulan adalah J.P.S.R.
DSEW King Mr. F.L. Anting adalah seorang ketua muda Mahkamah Agung di Jakarta. Ia mendidik beberapa kaum muda untuk menjadi pekabar Injil, di antaranya AAMN Keucenis Residen Tegal. Gitu. Itu untuk gambaran sejarah perkembangan dari agama Kristen dari dunia, Indonesia, dan lebih khususnya di Banyumas. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Ya baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang populasi dan potret pemeluk agama Kristen baik di dunia, di Indonesia maupun di Kabupaten Banyumas. Yang pertama, di dunia. Agama Kristen merupakan agama paling besar di dunia yang dipraktikkan hampir 2,4 miliar orang. World Population Review menjelaskan, Kristen dibagi menjadi teologi barat dan timur. Selain dua divisi, Kristen memiliki 6 cabang yang dipilih tiap penganut agama ini. Selanjutnya, di Indonesia. Meskipun agama Kristen merupakan agama terbesar kedua di Indonesia, umatnya hanya menjadi minoritas di Indonesia. Sekitar 10% dari populasi Indonesia terdaftar sebagai umat Kristen. Sebuah persentase secara absolut mencangkup kira-kira 23,5 juta orang. Mayoritas umat Kristen Indonesia adalah umat Protestan. Dari 23,5 juta, total penduduk Indonesia beragam Kristen, sekitar 16,5 juta orang mengikuti ajaran-ajaran Protestan, sementara 7 juta orang lainnya mengikuti ajaran-ajaran Katolik. Dan yang terakhir, di Kabupaten Banyumas. Populasi jiwa beragama Kristen di Kabupaten Banyumas menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah ada sekitar 16.453 yang terdiri dari Purwokerto Selatan 2.907 jiwa, Purwokerto Barat 1.445 jiwa, Purwokerto Timur 3.934 jiwa, Purwokerto Utara 923 jiwa. Sedangkan potret di Desa Banjar Panepen, Wagiman mengatakan jumlah warga Kristen di desa setempat sebanyak 95 keluarga atau 372 jiwa. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu poin keempat, ada ajaran-ajaran dalam agama Kristen. Nah, pendiri agama Kristen disebut dengan Paulus. Nah, dia adalah peletak dasar dan penulis aturan-aturan dalam agama Kristen. Nah, dalam hal ini pokok-pokok agama Kristen yang diajarkan Paulus adalah yang pertama adalah agama Masehi bukan hanya untuk orang Yahudi. Nah, yang kedua ada Tritunggal, yaitu 3 Tuhan dalam satu, termasuk ketuhanan Al-Masih dan ketuhanan Roh Kudus. Nah, yang ketiga ada wujud Isa sebagai anak Tuhan dan turunnya ke bumi untuk mengorbankan diri menebus dosa manusia. Dan yang keempat ada Isa bangkit dari alam kubur dan bangkit naik ke langit di sisi kanan Tuhan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai konsep Trinitas dalam agama Kristen. Nah, 3 ketuhanan Trinitas. Orang-orang Yahudi pada masa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah penganut monoteisme secara teguh. Namun sekarang ini sudah nampak bahwa orang-orang Yahudi mempercayai 3 ketuhanan. Namun di dalam Perjanjian Lama terdapat petunjuk-petunjuk yang memperlihatkan bahwa Allah tidak hanya dianggap sebagai satu oknum. Nah, yang selanjutnya yaitu B, ketuhanan Al-Masih. Ajaran mengenai ketuhanan Al-Masih ini pertama kali dimunculkan oleh Paulus. Dia mendalami agama Masih, setelah itu memindahkan ajaran-ajaran orang Alexandria ke dalam agama Masehi. Tidak hanya itu, Paulus juga memunculkan konsep bahwasannya Yesus itu adalah anak Tuhan. Paulus juga memberikan pengetahuan kepada manusia bahwa Isa tidaklah Al-Masih yang dinanti semata-mata dan tidak pula hanya sebagai pemimpin orang Yahudi yang dinanti. Yang selanjutnya yaitu mengenai ketuhanan Roh Kudus. Nah, mengenai arti Roh Kudus menurut agama Kristen sendiri, baik Katolik maupun Protestan tidak memberikan pengertian yang jelas. Nah, bahwasannya terdapat hal yang menjadi perselisihan di kalangan mereka, yaitu apakah Roh Kudus keluar dari Yesus? Jika demikian, apa bedanya Yesus Kristus diperanakan dari Maria dengan Roh Kudus keluar dari Bapa? Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai hari-hari besar dalam agama Kristen. Yang pertama, Hari Raya Paskah. Yang kedua ada Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus. Yang ketiga ada Hari Raya Pentakosta. Dan yang keempat ada Hari Raya Natal. Yang selanjutnya yaitu mengenai ritual-ritual dalam keagamaan Kristen. Yang pertama adalah kebangkitan malam Paskah, kebangkitan subuh, Magnificat,
perminyakan agama, persembahan hewan, dan sursum corda. Nah, mungkin seperti itu, nanti dilanjutkan materi yang selanjutnya. Materi yang ketujuh adalah struktur organisasi gereja. Yang pertama ada kantor pusat. Pimpinan yang paling senior di dalam gereja disebut presiden gereja, yang mana gereja ini secara keseluruhan dipimpin oleh 15 rasul, 2 rasul sebagai penasihat, yang dipilih oleh presiden gereja. Ketiga rasul tersebut bertugas sebagai presiden utama dan merupakan badan tertinggi gereja. Sedangkan sisanya yaitu ke-12 rasul mereka membentuk quorum 12 yang merupakan badan tertinggi kedua gereja. Dan yang selanjutnya yaitu jemaat setempat. Uskup adalah sebutan untuk memimpin jemaat, sedangkan paroki administratifnya disebut lingkungan. Sekumpulan lingkungan membentuk pasak dan pemimpin pasak adalah presiden pasak. Uskup biasanya melayani 5 tahun. Istilah pasak diambil dari Perjanjian Lama, yaitu perumpamaan kemah. Dan yang terakhir ada organisasi pendukung. Gereja menyediakan organisasi tambahan setempat yang disebut lembaga pertolongan, sekolah minggu remaja putra, remaja putri, dan pratama. Gereja juga mengoperasikan sistem pendidikan, sistem kesejahteraan, dan program misionaris. Terima kasih.